Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, terkadang kita melihat seseorang yang memiliki jiwa kritis terhadap berbagai permasalahan yang ada di sekitaran kita. Nah, qadarullah, sejak kecil mula saya sudah terbiasa mengkritisi guru di tempat saya sekolah dahulu, sejak mulai SMP hingga sekarang ini. Memang resiko pengkritis itu sungguh teramat sangat banyak dan teramat beresiko sekali. Ada orang yang menerima kritikan yang kita sampaikan, ada juga yang sakit hati, bahkan ada juga yang ingin mengancam untuk dibunuh. Dan itu saya alami semua. Orang-orang yang menerima, orang-orang yang memutuskan silaturahim, orang-orang yang memutuskan hubungan bisnis, bahkan orang-orang yang menyakiti, bahkan mengancam untuk dibunuh, itu semua sudah saya hadapin. Ada suatu perkara yang coba akan saya angkat, dua kasus, di mana kasus ini adalah kasus yang bermula sepele tapi mengancam bisnis saya. Beliau terbiasa mencetak kalender untuk lembaganya sebanyak 1.500 eksemplar, dan itu sungguh sangat luar biasa dalam bisnis itu sendiri. Tapi memang saya tidak bisa berlaku diam terhadap segala sesuatu yang mungkin menurut dia menyakitkan atau menurut dia itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Halnya cukup sepele. Ketika saya masuk ke dalam lembaga tersebut dan di dalamnya ada musola, bahkan bisa dipakai buat masjid karena cukup luas. Nah, saya melihat sesuatu yang sangat ganjil dalam kamar kecil itu. Jadi ada poslet atau tempat untuk dudukan WC ya. Itu ada 3. Yang 2 menghadap ke arah utara. Kemudian yang 1 justru membelakangi kiblat. Ya, mungkin tempat itu yang sangat kecil sekali, sehingga kalau misalkan diarahkan ke utara tidak memungkinkan. Tapi kalau misalkan kita berpikir secara logis, ya, bak penampungan air bisa taruh di kiri, ya, kemudian kita digeser ke kanan posletnya itu, dudukan tersebut. Nah, lalu saya videokan dan saya sampaikan kepada pimpinan langsung. Jadi pimpinannya saya kirimkan video tersebut. Namun sang pimpinan yang dia ditokohkan oleh masyarakat setempat itu tidak suka dengan apa yang saya sampaikan itu sendiri, dengan alasan bahwa kiblatnya itu kan ada dinding sehingga tidak langsung menghadap ke arah atau membelakangi kiblat itu sendiri. Nah, itu adalah suatu logika yang sangat kurang etis gitu ya. Ya tentu resikonya tahun berikutnya sampai berikutnya lagi saya otomatis di blacklist ya sebagai mitra beliau dan tidak mencetak kembali kalender. Itu tidak masalah ya. Kemudian ada lagi kasus kedua ketika sang khotib menyampaikan pesannya di saat khutbah Jumat
Saya perhatikan khotib ini dari khutbah pertama dan khutbah kedua, itu ada satu rukun yang terlewatkan, ya, mungkin dia lupa atau dia tidak tahu. Nah, khutbah pertama mungkin sesuatu hal yang sangat wajar kalau misalkan dia lupa. Tapi kalau misalkan khutbah kedua dia juga lupa menyampaikan wasiat takwa, karena takwa adalah salah satu rukun daripada khutbah itu sendiri. Nah, sebelum dia menutupnya dengan doa, saya coba interupsi di saat-saat beliau sedang mau menutup doa. Nah, setelah saya sampaikan, ternyata memang sang khotib itu membela dirinya dengan alasan bla bla bla. Dan pasca selesai sholat, berjamaah mengepung saya. Nah, jamaah itu juga emang kebanyakan adalah teman-teman atau sahabat-sahabat semua gitu. Satu taklim, satu pengajian. Nah, saya jelaskan mengapa saya berani dan mengambil resiko seperti itu. Karena kasus ini pernah terjadi juga di zaman Rasulullah. Ada salah seorang yang menyetop khutbahnya beliau di saat beliau sudah menyampaikan khutbah pada saat itu, khutbah Jumat khususnya. Nah, orang yang akan mengancam saya itu, ya saya jelaskan, karena dia mengancam kalau tidak bisa memberikan statement yang syar'i, maka ancaman itu berlaku. Dan alhamdulillah setelah saya jelaskan, beliau terdiam dan seluruh jamaah lain pun terdiam. Qadarullah, beberapa hari kemudian Allah memanggil orang yang mengancam kepribadian saya pada saat itu. Nah, lantas bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak menerima kritikan yang kita sampaikan? Pertama, kita harus meniatkan kritikan itu bukan ada rasa dendam, bukan karena asobiyah atau semangat kesukuan dan sebagainya. Jadi kita harus meluruskan niat itu semua adalah karena Allah dan karena kepentingan keberlangsungan agama itu sendiri. Lalu sikap yang kedua adalah kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa rezeki ada di tangan Allah. Walaupun orang yang kita kritisi itu adalah mitra kita, ya, tetap kita harus sampaikan bahwa itu adalah hak dan itu adalah batil. Jadi kalau kita sudah yakin terhadap Allah yang memberikan kita rezeki, saya kendati pun dia menyetop hubungan bisnis kita, masih ada rezeki yang lain. Nah, lantas yang ketiga adalah kita harus menyusun kata-kata agar tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan kekecewaan, bahkan sakit hati bagi seseorang yang menerimanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika memang video ini sangat berharga, mohon untuk di like, subscribe agar nanti juga bisa di share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.